ini kan lebih kepada kebijakan tuh internal sama kayak gitu. Karena ini kan menyangkut pegawai ya. Tapi mungkin karena di media jual diberitakan hari ini kan, karena ada ditanyakan soal itu. Tapi ini kan kita kan ibaratnya itu setiap pemberi kerja itu kan ada kewajiban lah mengenai kesejahteraan kan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi karena kita nih Pemda juga kita ada mempekerjakan pegawai tidak tetap. Terkait dengan situasi ini sebenarnya ini tidak terkait dengan situasi corona ini langsung, karena waktu itu memang sudah direncanakan Pak. Jadi sejak pembahasan anggaran di awal itu sudah kita rencanakan akan memberikan THR. Tapi kan pada waktu itu kita semua itu bahasanya itu istilah dapat diberikan gitu Pak. Artinya itu nengok situasi dan perkembangan. Pertama kemampuan keuangan daerah istilahnya. Karena jumlahnya ini kan lumayan banyak 1.700 lebih pegawai PTT gitu Pak. Dengan berbagai tingkatannya. Nah, jadi kalau misalnya kebijakannya sifatnya keuangan, apalagi yang sifatnya tambahan-tambahan seperti itu, semuanya itu selalu dalam bahasa itu dapat istilahnya. Dapat itu belum tentu. Nah, sama seperti kebijakan gaji 14, gaji 13 atau gaji THR kami nyebutnya. Kalau gaji 13 itu biasanya bertepatan dengan hari tahun ajaran baru untuk yang pendidikan anak-anak gitu kan. Nah, kalau ini khusus Kabupaten Belitung Timur, apa memang seluruh kabupaten Pak seperti ini? Sama, jadi gini, enggak sama Pak. Maaf, sama. Jadi kalau kebijakan untuk pegawai negeri sipil yang PNS itu sama seluruh Indonesia. Kan kemarin lah diputuskan itu ya untuk gaji THR, gaji yang kita sebut gaji 14 itu untuk PNS ini hanya diberikan untuk pejabat eselon 3 ke bawah gitu. Nah, jadi pejabat eselon 2 ke atas itu yang macam kami, kepala dinas, kepala badan kalau di kabupaten ini, sekda, itu semua tidak dapat, termasuk staf ahli, termasuk asisten. Nah, itu tidak diberikan THR sama sekali. Gitu. Nah, jadi yang dapat itu dia eselon 3 ke bawah. Eselon 3 ke bawah itu mulai dari sekretaris, camat, kepala kantor, terus para kabid gitu, kasubag, kasubid, kasih itu sampai staf. Nah, kemudian jabatan fungsional yang setara semuanya dapat. Kecuali itu tadi pokoknya di kita ini yang kepala badan, kepala dinas, asisten, staf ahli nggak dapat. Sekwan, inspektur itu udah dapat semua. Itu berlaku seluruh Pak, itu termasuk di jajaran kepolisiannya kami dengar seperti itu, di TNI gitu juga. Jadi yang jabatan setara eselon itu seperti Pak Kapolres kayaknya tidak dapat juga. Karena itu berlaku untuk semua itu Pak. Jadi karena situasi ini kan nasional yang sifatnya keprihatinan negara ini, bahkan di kami aja kemarin karena baru beberapa waktu lalu kami mengadakan rapat, kebetulan kami masuk Bapak sendiri, kami pribadi gitu, masuk di dalam tim TAPD kan, itu pemangkasan besar-besaran tahun ini sampai separuh anggaran. Kayak gitu kan. Kalau BKD sendiri Pak, pemangkasannya? Iya sama semua. Jadi proporsinya berbeda-beda memang tiap OPD karena situasi keuangan kan lain-lainnya. Tapi sebagai kepala BKD ada merasa keberatan atas pemotongan tersebut seperti enggak. Yang kepala dinas lainnya? Itu kan tidak ada keberatan sama sekali karena memang kita ini kan duit di pemerintah ini kan bukan duit yang ada Pak, duit itu bertahap gitu dikirim, dan itu kita sangat tergantung kepada transfer pusat kan. Nah sekarang kalau di pusat pun tidak ada duitnya, sekalipun kita anggarkan banyak sama saja posisinya kita nih anggaran yang belum ada duitnya gitu kan. Nah sementara di pusat sudah menyatakan indikator ekonomi kita tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan 100% seperti perencanaan awal. Nah jadi lah kelihatan itu Pak, itu gejala itu kan. Kami aja refocusing sampai sudah 2 kali nih refocusing anggaran untuk penyesuaian tadi ini tidak pernah terjadi sih selama berjalannya peristiwa pemerintahan kita nih mungkin 20 tahun terakhir tidak pernah ngalami kayak gini Pak. Bahkan jangan-jangan belum pernah kayaknya. Mungkin baru inilah pertama kali di Indonesia nih ngalami penyesuaian anggaran begitu cepat gitu. Biasanya kami kan skema perubahan itu kan 1 kali nggak dalam setahun ya. Anggaran perubahan di tengah-tengah itu lanjut. Nah,
Nah, itu kita semua kondisi itu biasanya lafik lah kita hitung tuh. Nah, tapi untuk yang sekarang ini situasinya tidak terduga semua. Jadi perubahan baru dari bulan Maret aja kemarin, belum genap sebulan, lari pusing pula kan? Iya. Karena memang sudah dapat dipastikan pendapatan negara pasti turun, Pak. Nah, terkait refocusing anggaran, Pak, tahap pertama aja kita dengar dari masyarakat belum dinikmati dari masyarakat. Iya. Sudah mau masuk tahap kedua. Apa Jadi pendapat Bapak? ya. Jadi gini Pak, apa kita bedakan antara perencanaan dengan eksekusi ya? Nah, Karena kan perencanaan keuangan sekali lagi, mudah sih ini sih kapasitas ya, karena kebetulan kami di TAPD aja nih, karena kami tahu itu bahwa duit yang kita rencanakan itu secara existing itu kan duit itu belum tentu ada gitu Pak. Karena kan dia kan berkala, pusat itu kan nanti dia triwulan ini ditransfer, nanti ada tiap bulan ya, bulan berikutnya transfer gitu. Nah, apa yang sudah kita rencanakan itu secara anggaran kita sudah siap kan itu, tapi untuk eksekusi kan nunggu duit eksis dulu Pak. iya. Nah begitu duit datang pun harus kita sesuaikan besarannya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena belanja pemerintah ini kan tidak semata-mata terkait dengan untuk penanganan corona ya, tapi untuk seluruhnya nih. Kita ada belanja rutin kita yang kaitan dengan bayar listrik, bayar air dan lain-lain itu, termasuk gaji pegawai. Iya. Nah artinya untuk mengeksekusi, nah belum lagi itu baru satu tuh dari aspek penganggaran, belum lagi dari aspek teknis untuk merealisasikan. Karena kan sampai kepada realisasi anggaran itu kan kita harus ada payung hukumnya. Nah nanti yang sudah dianggarkan itu harus diperbuka lagi penjabaran APBD kan. Perbu penjabaran APBD lebih teknis pula sampai ke tingkatan dokumen anggaran DPA. Nah, itu sudah dipegang dari OPD baru bisa dieksekusi. Nah untuk mengeksekusi itu pula anggaplah misalnya kita untuk merealisasikan bentuk-bentuk bantuan langsung gitu ya. Iya. Nah bantuan langsung itu pendataan pula. Siapa yang akan nerima, siapa yang itu kan semuanya ada tahapannya Pak, ada prosesnya gitu. Nah semuanya harus terverifikasi. Ditambah pula yang situasi yang berikutnya itu di pusat pun tidak kurang gitu, kalau tidak salah ada sekitar 9 atau 8 jenis insentif bantuan terkait dengan corona ataupun yang sudah existing sebelum Pak. Iya. Nah sementara masing-masing bantuan itu memiliki target yang berbeda-beda gitu, dan kita tidak boleh tumpang tindih. Nah itu tidak mudah gitu karena kalau kita sekali tumpang tindih nanti eksesnya baik ekses masyarakat pasti ribut kan ya. Berarti yang sudah dapat PKH tidak akan dapat bantuan. Ya itu salah satu contoh itu. Dan itu bukan hanya itu Pak, baik macam ini kan kita kan ada bantuan langsung tunai, ada bantuan sembako, ada pula yang baru-baru ini ada kaitan dengan bantuan untuk prakerja ya, macam-macam Pak, ada jenis sanunya. Ada yang itu baru dari jenisnya aja udah berbeda-beda, belum lagi sumbernya. Nah sumber kita nih ada yang dari pusat katanya, ada yang dari provinsi dengan regulasi masing-masing, ada yang melalui dana desa pintunya. Nah melalui ini macam-macam mekanismenya Pak. Ada yang mekanismenya itu langsung transfer ke yang bersangkutan, gitu. Ada yang melalui lembaga. Nah sekarang aja begitu. Kalau yang penerima rutin kayak PKH yang dari BDT, rutin. basis data terpadu data kemiskinan itu udah rutin kan, itu sudah existing, itu relatif lancar dan mudah gitu. Begitu dana pusat masuk mereka udah terima, kan itu langsung ke rekening yang bersangkutan. Tapi untuk yang data-data yang baru yang di luar kategori itu kan butuh proses pula. Belum lagi yang bersangkutan kadang-kadang di kita karena kita tidak ada yang mekanisme tidak tunai harus ke rekening, belum tentu yang bersangkutan punya rekening. Iya. Nah jadi yang masalah-masalah teknis gitu kan butuh waktu untuk menyelesaikan itu ya. Dan di kita juga sudah diingatkan meskipun lagi dalam kondisi darurat atau seperti apapun, pelanggaran aturan itu kan tidak bisa ditolerir juga kan, karena nanti dianggap bantuan yang niatnya baik itu bisa jadi salah nantinya. Iya. Nah itu mungkin kalau kami ngelihatnya kondisinya seperti itu, dan ternyata tidak mudah gitu Pak, karena kadang-kadang di kategori-kategori atau kriteria itu pun tidak mudah gitu kan untuk menilai itu kan, orang ini layak apa tidak, ini layak apa tidak gitu. Satu lagi Pak, pesan Bapak kepada PTT Pak untuk sebagai Kepala Dinas Kepegawaian BKD Kabupaten Gunung Timur Pak. PTT. Ya paling itu aja Pak, karena kita ini alhamdulillah kita untuk Pemda ini dengan segala keterbatasan keuangan kita tahun ini kita masih bisa memberikan sedikit bantuan
di samping menghadapi corona juga untuk menghadapi hari besar keagamaan kita ya. Nah, mudah-mudahan bantuan yang diberikan melalui mekanisme honorarium atau gaji itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Itu tanpa syarat, Pak? Ya. Selagi dia sudah PTT, mau itu iya, tahun, itu kan ke gaji Pak jatuhnya. Oh, gitu. Jadi mungkin yang kita terima pada bulan Mei ini itu bukan seperti gaji reguler galang ya. Iya. Nah, kalau yang biasa itu kan gaji bulanan sifatnya gitu. Itu kan besarannya sudah tetap gitu segitu Iya. lah. Nah, untuk di bulan ini kita ada penambahan 1,5 kali gaji. Oh, jadi gaji tetap dapat. Iya, itu sudah akumulatif langsung. Oh. Jadi bulan ini bukan gaji April kan, kalau PTT itu kan dia bekerja baru digaji ya. Iya. Jadi gaji yang dibayarkan Mei adalah gaji bulan April. Nah, kalau yang dibayarkan kali ini tuh bukan gaji bulan April tapi gaji bulan Mei. Apa bulan Mei itu? Nah, bulan Mei itu kami sebut adalah bulan adanya perayaan Hari Besar Keagamaan. Nah, di SK Bupati itu ditetapkan kalau ada perayaan Hari Besar Keagamaan untuk seluruh PTT itu diberikan gaji itu 1,5 kali besarannya. Jadi selain itu gaji yang biasanya itu ditambah setengahnya. Jadi total yang mereka terima itu kalau disimulasikan itu, kalau dia akan beri contoh misalnya yang yang S1 itu berapa itu gajinya? Lebih kurang 3.600.000-an kalau saya menerima. Yang biasanya hanya 2 juta berapa gitu, 2.300.000-an ya? 2 juta setengah kalau tidak salah. Jadi seperti itu Pak kebijakannya. Jadi ada yang agak berbeda itu untuk dokter. Dokter ini kan karena mereka gaji bulanan itu memang di atas rata-rata ya. Jadi kami tidak menerapkan setengah kalinya, kan itu terlalu besar gitu Pak. Jadi sehingga kita buatkan itu di-flatkan. Jadi untuk dokter itu ditambah 5 juta. Nah, itu karena kemampuan keuangan semuanya itu pertimbangan. Nah, jadi ditambah kebijakan ini karena situasi sedang menghadapi seperti ini ya. Kita tahu istilahnya kawan-kawan yang PTT ini kan tidak termasuk yang berpendapatan tinggi gitu. Nah, jadi ini kalau mungkin masuk kategori rentan juga nih. Posisi dengan kondisi kayak sekarang kan. Nah, di samping itu kita menilai dengan memberikan bantuan seperti ini itu kan meningkatkan daya beli jual. Artinya duit negara, duit pemerintah ini dengan diberikan kepada melalui gaji tadi nanti kan akan berputar ya, akan dibelanjakan pula. Nah, itu nanti akan meningkatkan daya beli di masyarakat. Itu lumayan kalau secara jumlah total duit yang beredar di kita kan. Benar. Karena sekarang itu hampir semua pundi-pundi aktivitas ekonomi kita itu sedang jatuh semua. Anjlok semua kan. Iya, jadi kan kebijakan yang modelnya, maka pemerintah pusat saja banyak atau langsung tunai gitu kan. Sebenarnya itu kan untuk meningkatkan peredaran duit di masyarakat, supaya lagi punya daya beli gitu kan. Nah, kemudian dengan ada daya beli kan berarti pedagang laku nih, barang-barang itu, nelayan dari ikan ada yang beli kan. Bahan pokok yang dijual itu ada yang beli kan. Nah, jadi seperti itulah Pak pertimbangannya. Nah, jadi kemarin sudah diputuskan dari Pak Bupati melalui keputusan Bupati. Persis kemarin itu ditandatangani. Iya. Terakhir Pak, ucapan Bapak buat masyarakat Belitung Timur yang sedang menjalankan ibadah puasa. Itu sih selamat menjalankan ibadah puasa lah. Dalam situasi mungkin ini akan jadi kenangan sepanjang masa gitu. Betul. Bulan puasa maupun lebaran kali ini. Karena spesial itu karena kita menghadapi ada kondisi-kondisi pembatasan sosial, pembatasan fisik, termasuk juga pembatasan aktivitas ya. Mungkin semua ini pasti ada hikmahnya dan kita juga mudah-mudahan dapat melaluinya dengan baik, dan kita bangsa dan negara kita tetap dapat tegak berdiri dan pembangunan tetap dapat lanjut dan krisis ini cepat berakhir. Amin. Mungkin yang terbaik untuk kita semua itu Pak mengikuti seluruh anjuran yang dikeluarkan oleh negara. Tidak perlu kita soalkan mungkin terlalu jauh gitu masalah regulasi segala macam, tapi kita lihat ini untuk kepentingan kita bersama. Mungkin yang lebih tepat itu kita melakukan pembatasan secara individu gitu, kita kesadaran masing-masing gitu. Nah, mungkin nanti dengan peristiwa ini pasti akan banyak merubah tata cara kerja, cara pola hidup di masyarakat. Di kami pun di organisasi sekarang udah
mengalami perubahan yang luar biasa Pak. Mungkin nanti kita akan mengurangi sifatnya pertemuan-pertemuan yang berisiko gitu ya. Mungkin yang pakai masker kalau dulu itu aneh, mungkin sekarang menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kemanapun kita berada, kalau ada kerumunan kita pakai masker. Nah itu cuci tangan kan, yang mungkin dulunya itu hanya kita lakukan kalau hanya makan saja, sekarang mungkin harus lebih sering pula. Kalau kita merasa pernah menyentuh benda lain yang asing atau tidak dapat kita yakini kebersihannya, kita selalu cuci tangan. Mungkin itu aja Pak yang dapat disampaikan. Itu artinya kita ambil hikmahnya dari semua peristiwa ini. Itu aja. Oke, makasih ya Pak Yusrian atas informasinya dan semoga masyarakat Belitung Timur terutama PTT ini akan berlegah mendengar informasi seperti ini. Iya, amin.